Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita berjumpa lagi dengan bimbingan Olimpiade Matematika, masih tentang number theory, dengan pokok bahasan yang lain yaitu tentang algoritma Euclid. Kita sudah belajar di sebelumnya tentang greatest common divisor. Sebenarnya, greatest common divisor memiliki kaitan yang erat dengan algoritma Euclid ini. Tapi di sini saya sengaja pisahkan pembahasannya supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, kita langsung saja pada pembahasan algoritma Euclid. Sebelumnya saya akan ingatkan kembali tentang greatest common divisor, terutama pada sifat yang keenam. Sifat keenam yaitu kita diberikan dua bilangan bulat positif, yaitu X dan R misalnya. Ya, tentu saja menurut algoritma pembagian kita dapatkan dua buah bilangan Y dan R, ya, Y dan R, sehingga X sama dengan I kali Y plus R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil daripada Y ini. Maka kita akan temukan GCD daripada X ini ternyata sama dengan GCD Y dan R. Ya, sifat ke-6, saya ingat kembali, ya, X sama dengan Y plus R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil Y, maka berlaku GCD X sama dengan GCD YR ini. Oke, kita buktikan saja sifat ke-6 ini, karena pada pertemuan sebelumnya belum saya buktikan. Jadi, kita substitusikan aja. Jadi, GCD X dan Y, karena X sama dengan Y plus R, kita substitusikan aja ke X, kita peroleh, ya, X-nya disubstitusikan, diganti dengan QY plus R. Menurut sifat yang ketiga, yaitu GCD KX plus Y dan X sama dengan GCD XY. Oke. Oleh karena itu, GCD QY plus R dan Y adalah GCD RY. Karena QY ini adalah kelipatan daripada Y. Maka menurut sifat ketiga dari GCD XY plus R dan Y adalah RY. GCD RY. Dan kemudian GCD RY sama saja dengan GCD YR menurut sifat kedua daripada GCD. Oke, ini selesai. Kemudian kami akan berikan sebuah contoh bagaimana menerapkan daripada sifat ke-6 ini untuk menjadi GCD 1015 dengan 2552. Ya, 252 sebagai X-nya, kemudian 1015 sebagai Y-nya. Tentunya X ini tentunya lebih besar daripada Y untuk kasus contoh ini. Sehingga kita peroleh 2552 sama dengan 2 kali 1015. Jadi 252 dibagi 1015 bersisa 522. Jadi ini GCD daripada 2552 dan 1015 itu sama saja GCD 1015 dan 552. Ya, kita teruskan 1015 dibagi 522 bersisa 493. Kemudian 5522 dibagi 493 bersisa 29. Akhirnya pada titik tertentu, ya, kita mendapatkan sisa 0 ketika 493 dibagi 29 bersisa 0. Nah, menurut daripada sifat ke-6 ini, kita peroleh GCD daripada 2552 dan 1015 itu kan sama saja dengan GCD 1015 dengan 552. Ya, sama saja dengan GCD 522 dengan 493. Sama dengan lagi dengan GCD 493 dengan 29. Sama saja lagi dengan GCD 29 dan 0. GCD 29 dan 0 adalah 29. Sehingga kita peroleh GCD 1015 dan 2552 adalah 29 ini. Oke. Jadi GCD 1015 dan 2552 itu sama dengan GCD 1015 dan 522. Ingat, GCD 522 dan 493 sama saja dengan 493 dan 29, dan akhirnya GCD 29 dan 0 adalah 29. Jadi kita peroleh,
Ya, GCD daripada 10, 15 dan 2552 adalah 29. Jadi kalau kita ingin mencari GCD dua bilangan, maka kita terapkan sifat ke-6 ini sampai kita menemukan sisanya 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, sifat ke-6 ini kita bisa generalisasi menjadi sebuah algoritma yang disebut dengan algoritma Euclid. Oke, kita saksikan saja algoritma Euclid. Jadi di sini kita diberikan dua buah bilangan asli, bilangan bulat positif, ya. Maka bilangan asli X ini kita bagi dengan Y, menghasilkan sisa yang dinamakan R1. Kemudian selanjutnya kita teruskan Y ini kita bagi dengan R1, Y dibagi R1 bersisa R2. 1 dibagi R2 bersisa R3, sehingga pada titik tertentu kita teruskan hingga pada titik tertentu kita mendapatkan sebuah bilangan bulat positif K, sehingga RK plus 3 itu sama dengan 0. Maka kalau RK plus 3 sama dengan 0, maka kita hentikan algoritma ini. Karena kita akan dapat ya, greatest common divisor atau GCD daripada X dan Y ini. Jadi kita dapatkan sebuah bilangan bulat positif, sehingga RK ya, membagi RK plus 1 adalah sisanya RK plus 2, kemudian RK plus 1 dibagi RK plus 2, sisanya adalah 0. Ya, RK plus 3 sama dengan 0. Sehingga menurut sifat ke-6 daripada greatest common divisor, kita dapat apa? GCD daripada XY sama dengan GCD Y dan R1 sama dengan GCD R1 dan R2, dan pada titik tertentu kita dapatkan sebuah bilangan bulat positif K, sehingga GCD R1 R2 itu sama dengan GCD RK dan RK plus 1, GCD RK plus 1 sama dengan dan GCD RK dan RK plus 1 sama dengan GCD RK plus 1 dan RK plus 2. Dan GCD RK plus 1 dan RK plus 2 itu sama dengan GCD RK plus 2 dan 0. Dan itu sama dengan RK plus 2. Jadi GCD XY sama dengan GCD YR1 sama dengan GCD YR1 R2 sama dengan GCD R2 R3 dan seterusnya sampai GCD RK sama dengan GCD RK dan RK plus 1 sama dengan GCD RK plus 1 dan RK plus 2 sama dengan GCD RK plus 2 dan 0. Menurut sifat ke-1 daripada greatest common divisor sama dengan RK plus 2. Jadi kita dapatkan GCD XY itu adalah RK plus 2. Oke, bagaimana kita terapkan algoritma ini untuk menyelesaikan beberapa kasus Olimpiade Matematika? Kita langsung saja pada pembahasan soal. Ya, soal ini adalah soal OSK. Maaf, ini bukan OK, tapi adalah OSK. Soal ini adalah OSK tahun 2014. Ketahui bilangan-bilangan 1111, 5276, 8251 dan 941 itu kalau dibagi n itu bersisa sama. Tentukan nilai n terbesar. Ya, ini soal ini adalah soal SK. Kemudian saya jadikan soal latihan di bahan ajar e-learning Man Insentia Pekalongan. Ya, soal-soalnya sebagai berikut saya akan perlihatkan. Ya, latihan soal introductory problems masih nomor teori. Jadi soal-soal ini saya jadikan satu dengan soal-soal greatest common divisor dan least common multiple. Karena algoritma Euclid dengan greatest common divisor ini memiliki kaitan yang erat, maka saya jadikan satu latihan soalnya. Ada sekitar berapa itu? Ada 48 latihan soal ya, tentang algoritma Euclid, greatest common divisor dan least common multiple.
Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini kita mencari n terbesar. Jika diketahui bilangan-bilangan 1111, 5276, 8251, dan 9441 bersisa sama jika dibagi n. Jadi ketika n dibagi 1111 itu memiliki sisa yang sama. Jika n dibagi 5276 memiliki sisa yang sama, dan seterusnya. Misalkan saja sisa itu adalah r, maka menurut daripada pembagi atau faktor daripada bilangan bulat, artinya apa? Artinya 1111 ini kalau dikulang r tadi habis dibagi n. Demikian juga 5276 kalau dikurang r itu habis dibagi n. 8251 dikurang r habis dibagi n. 9441 kalau dibagi dengan dikurang r maka habis dibagi n, di mana tadi r itu adalah sisa pembagian tadi. Ya. Jadi kalau demikian n ini habis membagi 1111 5276 min r, 8251 min r, 9441 min r. Secara formal kita bisa tulis seperti ini. 1111 sama dengan n kali a, hanya suatu bilangan bulat, plus r. 5276 sama dengan nb plus r, b juga bilangan bulat. 8251 sama dengan nc plus r, di mana c juga bilangan bulat. 9441 sama dengan nb plus r. Ini adalah kalau ditulis secara formalnya. Maka kalau demikian kita kurangkan saja keempat persamaan ini, sehingga kita peroleh ketika persamaan pertama dan kedua kita kurangkan, maka kita peroleh apa? 4165 sama dengan n dikali sebuah bilangan bulat i. Ya, jadi 5276 dikurang 1111, kemudian nb plus r dikurang na plus r, maka kita masukkan ni. N ini i di sini adalah sebuah bilangan bulat, yaitu ini sama dengan b min a. Demikian juga tadi pernyataan persamaan ketiga kita kurangkan dengan pernyataan kedua, kita peroleh 2975 sama dengan nj. Kemudian persamaan keempat dikurangi pernyataan ketiga, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pernyataan. Jadi pernyataan pertama dikurangi pernyataan kedua dikurangi pernyataan pertama, pernyataan ketiga dikurangi pernyataan kedua, ya, dan seterusnya sampai pernyataan keempat dikurangi pernyataan ketiga, kita peroleh 1190 sama dengan NK, dan pernyataan keempat ini dikurangi pernyataan pertama, kita peroleh 8330 sama dengan NL. L, K, J, dan I adalah suatu bilangan bulat. Nah, menurut definisi daripada keterbagian bagaimana? Definisi daripada pembagi atau faktor suatu bilangan bulat gimana? Kalau kita mendapatkan begini, 4165 sama dengan N kali I. Apa yang kalian dapatkan dari pernyataan ini? Ya jelas, N ini adalah pembagi dari 4165. Atau 4165 ini habis dibagi N. Ya, demikian juga 2975 ini sama dengan NJ. Apa yang kalian dapatkan? 2975 habis dibagi N. Ya, sama saja 1190 habis dibagi N, 8330 habis dibagi N. Sedangkan di sini kita mencari N terbesar. Padahal tadi N ini adalah pembagi 4165, 2975, 1190, dan 8330. Tapi di sini kita mencari N terbesar. Sebenarnya apa yang kita cari di sini? Yang kita cari tentu saja adalah greatest common divisor. Jadi N terbesar ini adalah greatest common divisor daripada 4165, 2975, 1190, dan 8330. Maka disinilah kita terapkan algoritma Euclid tadi. Kita mulai saja. Di N terbesar tadi saya katakan adalah
GCD daripada 4165, 2975, 1190 dan 8330. Oke, kita terapkan saja. Di 8330 ketika dibagi 4165 bersisa 0. Jadi GCD antara 8330 dengan 4165 adalah 4165. Kemudian 4165 ya. Tadi kalau dibagi 2975 bersisa 1190. Kemudian 2975 dibagi dengan 190 bersisa 595. Oke. Sedangkan 1190 dibagi 595 bersisa 0. Sehingga kita katakan di sini daripada 4165 ya dengan 2975 itu adalah 595. Dan di sini 2975 dan 1190 ya, 2990 juga sama dengan 595 menurut algoritma Euclid tadi. Maka kita simpulkan bahwa di sini daripada 4165, 2975 dan 1190 dan 830 adalah 595. Oke, kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Soal ini adalah soal tentang Euclid's manifest yang saya ambil dari soal dari buku number theory, buku tentang number theory, yaitu buku 104 number theory problems. Dan soal ini adalah soal kompetisi nasional di sebuah negara. Saya lupa negaranya. Tapi kali ini saya akan menyelesaikan soal ini dengan cara yang berbeda. Walaupun nanti kita akan berikan juga solusi alternatifnya. Oke, kita mulai saja. Perhatikan di sini. Di sini kita cari di sini daripada 2002 plus 2, 2002 pangkat 2 plus 2, 2002 pangkat 3 plus 2, dan seterusnya. 2002 pangkat 4 plus 2, dan seterusnya. Oke, kita misalkan saja atau definisikan saja untuk memudahkan penulisan. Ya, jadi untuk setiap n bilang asli kita definisikan an dengan n sama dengan 2002 pangkat n plus 2. Ya, karena di sini diminta adalah mencari GCD pembagi bersama terbesar, maka kita cari bilangan bulat terbesar yang membagi AN ini untuk setiap n bilangan asli. Oke. Di sini adalah kita mencari ya, karena kita di sini mencari GCD, Euclid's common divisor A1, A2 dan seterusnya, maka kita cari sebenarnya adalah bilangan bulat terbesar yang membagi AN untuk setiap n bilangan asli. Dan sudah jelas bahwa GCD-nya tadi itu pasti membagi juga GCD A1 dan A2, GCD-nya juga membagi A1, A2, A3, pasti juga membagi A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Kita misalkan saja GCD A1, A2, A3, dan seterusnya itu adalah ya, jadi D ini pasti membagi tadi apa? Membagi juga GCD A1 dan A2. Maka kita cari dulu GCD A1 dan A2. Ya, A2 tadi apa? Sama dengan 2002 pangkat 2. Di sini saya sedikit manipulasi. Buat manipulasi, ya. 2002 ini kan sama saja dengan 2004 min 2 pangkat 2. 2002 pangkat 2 ini sama dengan 2004 min 2 pangkat 2. Dan dengan menggunakan binomial Newton, kita ekspansi saja 2004 min 2 ini, maka kalau kita ekspansi pasti semua sukunya ini pasti memuat 2004. Semua sukunya pasti habis dibagi 2004 kecuali suku terakhir yaitu min 2 pangkat 2. Sehingga jumlah semua suku yang habis dibagi 2004 ini saya tulis dengan 2004K. Kemudian suku terakhirnya tadi
min 2 pangkat 2 saya tambahkan dan 2, sehingga saya peroleh 6. Jadi di A2 sama dengan 2004K plus 6. Ini adalah sebuah atau suatu bilangan bulat. Sedangkan 224 tadi itu adalah sama saja dengan A1. Jadi A2 sama dengan K dikali A1 plus 6. Oleh karena itu, dengan menggunakan algoritma Euclid atau sifat ke-6 daripada greatest common divisor, maka GCD A1 dan A2 adalah sama dengan GCD A1 dan KA1 plus 6. Karena KA1 ini adalah kelipatan daripada A1, sehingga kita peroleh GCD A1 dan A2 sama dengan GCD A1 dan 6. A1 adalah 224, maka kita peroleh GCD A1 dan A2 adalah sama dengan GCD 6 dan 2000. Karena 224 ini habis dibagi 6, maka kita dapatkan GCD A2 dan A1 itu sama dengan 6. Nah, oleh karena itu, ya, D yang kita cari ini pasti habis membagi 6. Pasti habis membagi 6. Tapi kita cari adalah yang paling besar karena kita menjadi greatest common divisor. Jadi pembagi daripada 6 yang paling besar, yang penuh yang mana? Oke. Saya sudah katakan tadi, kita di sini adalah mencari bilangan bulat positif terbesar sehingga membagi AN ini untuk setiap bilangan bulat asli N. Maka kita cukup memanipulasi AN saja. Jadi AN tadi 2002 pangkat N plus 2. Plus 2-nya ini saya manipulasi menjadi min 4 plus 6. Kemudian 2002 ini kemudian saya nyatakan dalam 1998 plus 4, ya. Sehingga 1998 plus 4 pangkat N dengan menggunakan William Newton, kita ekspansi, kita jabarkan, akan menghasilkan penjumlahan suku-suku yang habis dibagi 198 kecuali suku terakhir, yaitu 4 pangkat N. Sehingga kita dapat tulis di 1998J. Jadi 1998J ini adalah penjumlahan suku-suku yang habis dibagi 1998. Karena semua daripada suku-suku itu pasti habis dibagi 1998 kecuali suku terakhir, yaitu 4 pangkat N. Ya. Jadi kita dapatkan 1988J. J ini adalah suatu bilangan bulan ditambah 4 pangkat N tambah min 4 tambah 6. Sehingga kita dapatkan dengan manipulasi pernyataan tersebut, jadi 1998J tambah 4 dikali 4 pangkat N min 1 plus 6. Nah, kemudian ini kita manipulasi lagi, 4 pangkat N min 1 menjadi 4 pangkat N min 1 per 4 min 1. Nah, coba perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini, saya sudah manipulasi 4 pangkat N min 1 ini, saya nyatakan dalam bentuk yang lain tapi nilainya sama, 4 pangkat N min 1 per 3 ini 4 min 1 dikali 3. Coba perhatikan ini, 4 pangkat N min 1 per 4 min 1. Ini adalah jumlah atau deret daripada geometri. Jumlah dari geometri dengan rasionya 4, kemudian suku pertamanya adalah berapa? Adalah 1. Jadi 4 pangkat N min 1 per 4 min 1 adalah jumlah dari 1 tambah 4 tambah 4 pangkat 2 plus dan seterusnya sampai 4 pangkat N min 1. Jadi 4 pangkat N min 1 per 3 ini adalah suatu bilangan bulat. Sehingga saya dapat nyatakan dalam M. M ini adalah suatu bilangan bulat. Sehingga 4 dikali 4 pangkat N min 1 per 3 dikali 3 ini saya nyatakan dalam 12M. Dan perhatikan di sini. 1998 J ini habis dibagi 6. 12M juga habis dibagi 6.
Kemudian 6 ya pasti habis dibagi diri sendiri. Sehingga menurut sifat keterbagian, maka kita peroleh bahwa 1998 B plus 12M plus 6 ini habis dibagi 6. Dengan kata lain, AN ini habis dibagi 6 untuk setiap bilangan asli N. Jadi 6 ini habis membagi AN untuk setiap bilangan asli. Oleh karena itu, B yang kita cari adalah 6. Oke, ada lagi salah satu solusi alternatif dengan menggunakan teorema yang kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu jika A membagi C, B juga membagi C, tetapi garis Kaiman Depresi A dan B itu sama dengan 1, maka kita dapatkan AB juga habis membagi C. Oke, kita lanjutkan dengan solusi alternatif. Jelas bahwa 2 itu habis membagi N untuk setiap N bilangan asli. Ya, karena N ini kan sama dengan 2002 pangkat N plus 2. 2002 adalah bilangan genap. 2 bilangan genap. Sehingga A ini pasti habis dibagi 2 untuk semua bilangan asli N. Kemudian AN dapat ditulis. Lagi kita memanipulasi bentuk ini, bentuk 2002 pangkat N. Jadi saya tulis jadi 2001 plus 1. Kenapa? Nah, ini karena di sini 2001 ini habis dibagi 3. Dari mana tahu? Karena jumlah digitnya 2 tambah 0 tambah 0 tambah 1 adalah 3, habis dibagi 3. Oke, jadi 2001 plus 1 pangkat N. Kemudian kalau kita sekali lagi menggunakan binomial Newton, kita ekspansi, maka kita menemukan suku-suku. Semua suku-sukunya ini, suku-suku hasil ekspansi tadi itu pasti habis dibagi 2001 kecuali 1 pangkat N. Sehingga jumlah semua suku-suku tadi, suku-suku hasil ekspansi 2001 plus 1 pangkat N tadi, kecuali 1 pangkat N tadi, saya nyatakan dalam 2001 I suatu bilangan bulat. Plus tadi 1 pangkat N sama dengan 1, 1 tambah 2, 3. Nah, jelas di sini 2001 tadi habis dibagi 3 karena jumlah digitnya adalah 3. Dan 3 habis dibagi 3, dan menurut sifat daripada keterbagian, maka kita dapatkan AN itu habis dibagi 3 untuk setiap bilangan bulat, bilangan asli N. Jadi kita dapatkan 3 membagi AN untuk semua N. Karena di sini 2 dan 3 ya sama dengan 1, atau 2 dan 3 adalah radical 5, maka menurut teorema yang kita baru pelajari minggu lalu, pertemuan lalu, kita dapatkan 2 kali 3 juga habis membagi AN untuk setiap N. Maka kita dapat simpulkan bahwa D sama dengan 6, atau DC daripada A1, A2, dan seterusnya sama dengan 6. Demikian tadi telah kita bahas bagaimana menggunakan algoritma Euclid untuk menyelesaikan soal Olimpiade Matematika. Ya. Tadi diawali dengan sifat ke-6 daripada Great Kaiman Diffusion yang menuntun kita kepada algoritma Euclid tadi. Kemudian kita gunakan algoritma Euclid tadi untuk menyelesaikan 2 soal. Yang pertama adalah soal OSK. Yang kedua adalah soal kompetisi matematika di negara lain. Ya, soal ini kalian bisa dapatkan di buku 104 Number Theory Problems. Ya, 2 soal sudah saya kerjakan. Jadi 2 soal ini ya, saya cantumkan, saya taruh di latihan soal tentang Great Kaiman Diffusion, kemudian algoritma Euclid, dan LCM, list common multiple, yang kalian bisa download di bahan ajar e-learning One Instant Studio Pekalongan. 2 sudah saya kerjakan, silahkan kalian lanjutkan, kalian selesaikan soal-soal lain. Pertama, pahami dulu daripada algoritma itu,
Kemudian coba kalian terapkan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di latihan itu. Demikian, mudahan semoga sukses dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.